Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alam dengan NIM 122316009 yang akan mempresentasikan tentang ilmu dan teknologi benih. Pendahuluan, di mana pengertian teknologi benih yaitu suatu ilmu pengetahuan mengenai cara-cara untuk dapat memperbaiki sifat genetik dan sifat fisik dari benih yang mencakup kegiatan seperti pengembangan varietas, produksi benih, pengolahan, penyimpanan, pengujian serta sertifikasi benih. Nah, di sini ada beberapa pengertian juga tentang benih dan agronomi, yaitu benih adalah suatu dari permulaan yang merupakan inti dari kehidupan di alam semesta dan yang paling penting adalah kegunaannya sebagai penyambung dari kehidupan tanaman. Sedangkan agronomi diartikan sebagai suatu gugus ilmu pertanian yang mempelajari pengolahan lapangan produksi dengan segenap unsur dan alam seperti iklim, tanah dan air, tanaman, hewan dan manusia untuk mencapai produksi tanaman secara maksimal. Untuk pertumbuhan dan produksi tanaman sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cara bercocok tanam, tetapi harus diingat pentingnya pemilihan mutu benih yang dapat digunakan yang akan digunakan juga. Untuk mutu suatu benih dapat dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut: kebenaran varietas, kemudian benih, daya hidup benih, dan bebas dari hama dan penyakit. Untuk sejarah perkembangan bidang teknologi benih itu di luar negeri, dalam perkembangannya bidang teknologi benih didahului dengan analisa benih. Stasiun analisa benih yang pertama didirikan di Saksoni, Jerman lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 1869, di mana dengan dilandasi makin pesatnya perdagangan benih antar negara dan adanya ketidakseragaman standar pengujian benih pada masing-masing negara, maka pada pertemuan antar laboratorium pengujian benih di tahun 1921 berdirilah suatu organisasi yang bernama the European Seed Testing Association, atau kemudian pada pertemuan keempat pada tahun 1924 di Cambridge diresmikanlah the International Seed Testing Association, atau yang disingkat dengan ISTA, yang mempunyai semboyan keseragaman dan dalam pengujian. Pada tahun 1928 diadakan untuk pertama kalinya peraturan internasional dalam hal pengujian benih, yang mana diterbitkan 3 tahun kemudian, yakni pada tahun 1931. Beberapa hal yang menyebabkan berdirinya ISTA yaitu adanya keharusan moral untuk menyajikan benih yang sehat dan bersih dan sesuai dengan catatan sertifikatnya kepada petani. Adanya ketidakseragaman baik dalam metode maupun hasil pengujian benih antar laboratorium, dan semakin meluasnya perdagangan benih antar negara. Untuk di Indonesia sendiri, di Indonesia dengan didirikannya Departemen Pertanian pada tahun 1905, usaha pemerintah untuk mempertinggi produksi tanaman rakyat lebih diefisienkan, antara lain dengan usaha penyebaran benih unggul khususnya padi, mendirikan kebun benih di berbagai tempat dan menyebarkan benih hasil seleksi. Orientasinya adalah memperbaiki varietas yang ditanam rakyat, dan sesudah Indonesia merdeka usaha penyebaran benih unggul dilaksanakan oleh Jawatan Pertanian Rakyat Urusan Balai Benih pada tahun 1957, dan di Indonesia di tahun 1960 dilakukan oleh penggabungan pemancar bibit sebagai penangkar lanjutan dari Balai Benih. Pada tahun 1969 mulailah dirintis adanya proyek benih oleh Direktorat Pengembang Produksi Padi Direktorat Jenderal Pertanian Departemen Pertanian, yang bertujuan untuk menjamin benih yang bermutu tinggi secara kontinu, dan pada tahun 1971 dibentuklah Badan Nasional yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan di bidang pembenihan. Pengertian benih.
di mana benih diartikan sebagai tanaman yang dipergunakan untuk tujuan penanaman. Biji merupakan suatu bentuk tanaman mini atau embrio yang masih dalam keadaan perkembangan yang terkekang. Dalam konteks agronomi, benih dapat dipandang melalui 4 macam titik tolak pemikiran, yaitu batasan struktural mendasar pada segi anatomi dari biji, terus batasan fungsional di mana diartikan sebagai biji tumbuhan yang digunakan oleh manusia untuk tujuan penanaman atau budidaya. Batasan agronomi di mana bahwa disampingkan penggunaan sarana produksi lainnya yang maju maka benih yang digunakan juga harus tingkat kekuatan tumbuh dan daya berkecambah yang tinggi, dan batasan teknologinya yaitu perlakuan teknologi sangat penting untuk menyelamatkan benih dari kemunduran kualitas dengan memperhatikan sifat-sifat kulit bijinya. Oke, hubungan buah dan biji. Untuk hubungan buah dan biji, letak biji pada buah tidak selalu berada di bagian dalam, tetapi dapat pula berada di permukaan buah. Berikut ini beberapa klarifikasi daripada buah yang mana sangat erat hubungannya dengan adanya berbagai jenis, bentuk, dan letak biji, yaitu yang pertama, buah tunggal berasal dari ovari atau bakal buah tunggal, ya. Terus ada buah majemuk yang berasal dari bunga yang memiliki banyak putik pada saat repticle atau dasar bunga yang sama, contohnya stroberi. Untuk buah tunggal tadi contohnya yaitu ada kacang tanah, larkspur, kecubung, kubis, bunga matahari, jagung, ada juga padi, maple, wortel, dan chestnut. Dan untuk buah berganda berbentuk dari sejumlah yang bergerombol saling berdekatan tetapi terpisah satu sama lainnya, seperti bit, nanas, mulberry, dan lain sebagainya. Terus untuk pembentukan embrio yang terdapat dalam biji merupakan hasil dari siklus generatif tanaman yang prosesnya terjadi dalam wadah bunga, ya. Ada 6 fase yang dimukakan oleh McKay, yaitu pembuahan, fertilization atau sel telur dari inti kutub oleh inti sperma dari tabung sari. Terus ada pembentukan di mana terbentuknya benang sari dan putik di dalam kuncup bunga. Terus ada mekar, ya. Mekarnya bunga yang merupakan tanda bahwa organ ini telah siap, dan pemasakan biji di mana umumnya bersamaan dengan pengumpulan bahan cadangan makanan. Untuk persarian atau pollination yaitu perpindahan serbuk sari dari benang sari ke kepala putik, dan untuk pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi, dan proses pembagian dari diri menjadi embrio dan kulit pelindung. Untuk bagian-bagian benih, biji terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu embrio, jaringan penyimpanan cadangan makanan, dan pelindung biji. Untuk embrio adalah suatu tanaman baru yang terjadi dari bersatunya gamet jantan dan betina pada suatu proses pembuahan, di mana embrio yang perkecambangannya sempurna mencakup struktur epikotil, hipokotil, dan kotiledon. Untuk jaringan penyimpanan cadangan makanan, terdapat beberapa di antaranya yang berfungsi sebagai jaringan penyimpanan cadangan makanan, yaitu kotiledon, kacang semangka labu, endospermae, jagung, gandum, dan kelapa, dan perisperm, famili Cyanophyllaceae dan Caryophyllaceae. Gametophyte betina yang haploid atau pinus. Pelindung biji terdiri dari kulit biji, sisa nukleus, dan endosperm, dan kadang bagian dari buah itu sendiri. Ya. Untuk perkecambahan benih, tipe perkecambahan terdiri dari tipe epigel dan hipogel, di mana metabolisme perkecambahan benih terjadi secara bertahap, diawali dengan proses penyerapan air oleh benih, melunaknya kulit benih, dan hidrasi dari protoplasma. Tahap kedua dimulai reaksi sel dan enzim serta naiknya tingkat respirasi benih. Ketiga, terjadinya penguraian bahan makanan seperti karbohidrat dan lainnya menjadi bentuk larut dan ditranslokasikan ke titik tumbuh. Keempat adalah asimilasi dari bahan yang telah diuraikan tadi di daerah merismatik untuk menghasilkan energi untuk proses pembentukan komponen dan pertumbuhan sel-sel baru. Kelima, proses pertumbuhan dari kecambah melalui proses pembelahan, pembesaran, dan lainnya. Faktor yang mempengaruhi kecambahan benih terbagi atas 2 faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Ya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kecambahan benih, faktor dalam tingkat kematangan benih, ya, ukuran benih, dan dormansi, di mana tingkat kematangan benih
dipanen sebelum tingkat kematangan fisiologisnya tercapai, tidak mempunyai viabilitas yang tinggi. Terus untuk ukuran benih diduga bahwa benih yang berukuran besar dan berat mengandung cadangan makanan yang lebih banyak dibandingkan yang kecil ya. Untuk dormansi, suatu benih dikatakan dorman apabila benih tersebut hidup tetapi tidak berkecambah walau ditempatkan di lingkungan yang mendukung untuk berkecambah. Oke. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti impermeabilitas kulit biji terhadap air maupun gas, resistensi kulit biji terhadap pengaruh mekanis embrio yang rudimenter, aftering penning, dormansi sekunder, dan bahan penghambat perkecambahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih, faktor luar, air, temperatur, oksigen, cahaya, dan medium. Di mana banyaknya air yang diperlukan bervariasi tergantung pada jenis benih, umumnya tidak melampaui 2 atau 3 kali dari berat keringnya, di mana yang kedua yaitu temperatur. Berdasarkan kebutuhannya akan temperatur terbagi menjadi 2, yaitu tanaman yang hanya akan berkecambah di temperatur yang relatif rendah dan yang hanya berkecambah di suhu antara 30 sampai 50 derajat Celcius ya. Untuk oksigen terbatas. Oksigen yang dapat dipakai akan mengakibatkan terhambatnya beberapa proses perkecambahan benih. Dan cahaya, berdasarkan klasifikasinya, pengaruh cahaya terhadap perkecambahan benih dapat diklasifikasikan atas 4 golongan. Ada pula yang medium dengan kriteria sifat fisik baik, gembur, kemampuan penyimpanan air, dan bebas dari OPT. Ya, untuk klasifikasi pengaruh cahaya tadi terhadap perkecambahan ada 4 ya. Sangat memerlukan cahaya yang menghambat perkecambahan, hanya perlu untuk mempercepat perkecambahan, dan dapat berkecambah di kondisi gelap maupun untuk dormansi biji ya. Pengertian dormansi benih dikatakan dorman apabila benih tersebut sebenarnya hidup tetapi tidak berkecambah walaupun diletakkan pada keadaan yang secara umum dianggap telah memenuhi persyaratan bagi suatu perkecambahan. Ada pula faktor-faktor yang menyebabkannya, yaitu benih sangat bervariasi tergantung pada tanaman dan tipe dormansinya. Beberapa diantaranya yaitu karena temperatur yang sangat rendah di musim dingin, perubahan temperatur yang berganti, menipisnya kulit biji, hilangnya kemampuan untuk menghasilkan zat penghambat dan perkecambahan, dan adanya kegiatan dari mikroorganisme. Ya, tipe-tipe dormansi benih, dormansi fisik dan dormansi fisiologis, di mana dormansi fisik impermeabilitas kulit biji terhadap air, resistensi mekanis kulit biji terhadap pertumbuhan embrio, dan permeabilitas yang rendah dari kulit biji. Sedangkan dormansi fisiologis di mana immaturity embrio, after ripening, dormansi sekunder, dan dormansi yang disebabkan oleh hambatan metabolis pada embrio. Cara mematahkan dormansi benih yaitu perlakuan mekanis, skarifikasi dan tekanan, perlakuan kimia, perlakuan perendaman dengan air, dan perlakuan pemberian temperatur tertentu yaitu starifikasi, dan perlakuan dengan temperatur rendah dan tinggi. Ada pula perlakuan dengan cahaya. Untuk pengujian benih, pengertian pengujian benih ya. Pengujian benih ditujukan untuk mengetahui mutu dan kualitas dari suatu jenis atau kelompok benih. Pengujian terhadap mutu benih mencakup kegiatan pengambilan contoh benih, pengujian terhadap kemurnian benih, kadar air dan berat 1000 butir benih. Sedangkan pengujian terhadap mutu fisiologik benih mencakup kegiatan pengujian daya berkecambah, kekuatan tumbuh, dan kesehatan benih. Uji daya hidup benih dapat dilakukan secara langsung dengan mengamati dan membandingkan unsur-unsur tumbuh penting dari benih pada suatu periode uji tertentu, dan secara tidak langsung dengan cara mengukur aktivitas metabolisme benih, misalnya menggunakan uji tetrozom. Ya, pengujian mutu fisik benih yaitu yang pertama pengambilan contoh benih. Suatu contoh benih yang akan diuji harus mewakili keseluruhan kelompok benih yang lebih besar jumlahnya. Prinsip dari pengambilan contoh benih adalah pengambilan benih dari beberapa bagian dari suatu kelompok yang kemudian dicampurkan menjadi satu. Ada 4 macam contoh benih yang dinyatakan dalam peraturan ISTA, yaitu contoh primer, contoh yang dikirim ke laboratorium, contoh campuran, dan contoh kerja. Di mana contoh primer sendiri adalah benih yang diambil dalam jumlah besar dari berbagai tempat penyimpanan baik wadah maupun bulk. Contoh yang dikirim ke laboratorium adalah contoh campuran yang telah dikurangi sampai jumlah berat tertentu yang telah ditetapkan dan kemudian dikirim ke laboratorium pengujian benih. Contoh campuran adalah
Contoh, semua contoh primer yang dijadikan satu dan dicampur dalam satu tempat, dan contoh kerja working sample adalah contoh benih yang diambil dari submitted sampel dan digunakan sebagai bahan uji benih di laboratorium. Ya, untuk pengujian kemudian benih adalah merupakan persentase berdasarkan berat benih murni yang terdapat dalam suatu contoh benih. Tujuan utama dari analisa kemudian benih terbagi menjadi dua, yaitu untuk menentukan komposisi berdasarkan berat dan dari contoh benih yang akan diuji, atau dengan kata lain komposisi dari kelompok benih, identitas dari berbagai jenis benih, spesies, dan partikel-partikel lain yang terdapat dalam contoh. Untuk analisa kemurnian benih, contoh uji dipisah menjadi 4 komponen, terdiri atas benih murni, benih spesies lain, benih gulma, bahan lain, dan kotoran. Penentuan kadar air benih, laju kemunduran suatu benih dipengaruhi oleh kadar airnya. Makin rendah kadar air, maka makin lama daya tahan hidup benih tersebut. Kadar air yang terlalu tinggi menyebabkan benih berkecambah sebelum ditanam. Pada prinsipnya, metode yang digunakan dalam pengukuran kadar air benih ada dua macam, yaitu metode praktis dan metode dasar. Untuk penentuan berat 1000 butir benih dapat dihitung dengan menggunakan spatula atau diletakkan pada sebuah tempat dengan warna permukaan kontras terhadap benih. Kemudian jumlah benih tersebut ditimbang. Ya, untuk menentukan berat 1000 butir benih dapat dilakukan dengan menghitung sejumlah 1000 liter benih, kemudian ditimbang beratnya, atau dengan prosedur 8 kali 100 butir, yaitu dengan mengambil sejumlah 100 butir benih dengan 8 kali ulangan secara acak dari contoh kerja, kemudian ditimbang. Menurut ISTA, jika koefisien keragaman tidak lebih dari 6,0 untuk benih rumput-rumputas atau 4,0 untuk benih lainnya, maka berat 1000 butir benih dapat dihitung sebagai 10 kali. Untuk pengujian mutu fisiologik benih, ada parameter hidup daya atau daya hidup benih, yaitu penilaian dilakukan dengan membandingkan kecambah satu dengan yang lain dalam satu substrat, sehingga faktor subjektif dari si penguji sulit untuk dihilangkan. Untuk parameter yang digunakan biasanya seperti parameter laju perkecambahan, berat kering basah dan dari kecambah atau kotiledon, berat epikotil atau plumula. Untuk uji daya kecambah, pengertian daya kecambah benih memberikan informasi kepada pemakai benih akan kemampuan benih tumbuh normal menjadi tanaman yang berproduksi wajar dalam keadaan biofisik lapangan yang serba optimum ya. Untuk parameter yang digunakan dapat berupa presentase kecambah normal, bersaraknah, penilaian terhadap struktur embrio yang diamati secara langsung atau secara tidak langsung dengan hanya melihat gejala metabolisme benih yang berkaitan dengan kehidupan benih. Agar hasil presentase perkecambahan yang didapat dengan metode uji daya kecambah di laboratorium mempunyai korelasi positif dengan kenyataan nantinya di lapangan, maka perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, kondisi lapangan. Yang kedua, pengamatan dan penilaian baru ya. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan kecambah, dan yang keempat, lama pengujian kecambah. Untuk hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan uji perkecambahan antara lain alat-alat seperti meja analisa, alat perkecambahan benih, pinset, kaca pembesar, dan lain-lain. Untuk substrat, kertas, pasir, tanah. Untuk kondisi optimum, kelembaban, aerasi, temperatur, dan cahaya. Sedangkan evaluasi kecambah, normal, abnormal, atau mati, dan perlakuan pemecahan dormansi bila diperlukan. Untuk evaluasi kecambah digunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kecambah normal, di mana kecambah yang memiliki perkecambahan sistem perakaran yang untuk yang baik, terutama akar primer, dan untuk tanaman yang secara normal menghasilkan akar seminal, maka akar ini tidak boleh kurang dari 2. Yang kedua yaitu perkembangan hipokotil yang baik dan
sempurna tanpa ada kerusakan pada jaringan-jaringannya. Yang ketiga, pertumbuhan plumula yang sempurna dengan daun hijau dan tumbuh baik. Dan yang keempat, memiliki satu kotiledon untuk kecambah dari monokotil dan dua bagi dikotil. Kecambah abnormal, kecambah yang rusak tanpa kotiledon, embrio yang pecah dan akar primer yang pendek. Kecambah yang berbentuk cacat, perkembangannya lemah atau kurang seimbang dari bagian-bagian yang penting. Terus kecambah yang tidak membentuk klorofil, kecambah yang lunak dan untuk benih pohon-pohonan bila dari mikrokropil keluar daun bukannya akar. Ya, terus yang mati yaitu kriteria ditujukan untuk benih-benih yang busuk, terus untuk benih keras, benih kacang-kacangan, kapas ya. Pada akhirnya uji daya kecambah masih keras karena tidak menyerap air disebabkan oleh kulit yang impermeable, ya dianggap sebagai benih yang berkulit keras. Benih yang belum busuk tetapi tidak berkecambah untuk pohon-pohon yang sering ditemui. Benih yang tidak busuk tetapi sering berkecambah, benih yang diperlakukan seperti diperpanjang waktu pengujiannya, diberikan perlakuan khusus maupun pengujian biokimia dan harus disebut sebagai presentasi tersendiri. Perlakuan khusus dormansi. Beberapa perlakuan untuk dormansi seperti pre-sealing, pre-drying, perlakuan dengan KNO3 dan pencucian pendahuluan. Ya, metode pengujian daya kecambah, beberapa metode yaitu diantaranya UDK, UAK, dan UKD. Untuk penilaian hasil uji daya kecambah ada juga. Terus untuk kekuatan tumbuh atau vigor, yaitu dengan kemampuan benih untuk tumbuh normal dalam keadaan lingkungan yang suboptimal. Metode pengujian kekuatan tumbuh dengan substrat kertas UKDD, UKDDP dan UHDP. Terus ada plastik sel wood stock. Untuk penyakit benih, penyakit benih sendiri dikatakan sehat jika benih tersebut bebas dari patogen seperti bakteri, cendawan, virus maupun nematoda. Untuk seedborne patogen atau patogen yang terbawa oleh benih adalah setiap patogen yang menyebabkan infeksi yang berasosiasi dengan benih dan mempunyai potensi untuk menyebabkan penyakit. Untuk mekanisme pemindahan patogen melalui benih, yaitu dengan benih dikatakan sehat kalau benih tersebut bebas dari patogen seperti bakteri, cendawan, virus maupun nematoda. Ya, patogen adalah suatu kesatuan hidup yang menyebabkan penyakit, sedangkan patogenisitas adalah kemampuan relatif dari suatu patogen untuk menyebabkan patogen. Untuk tipe-tipe pemindahan patogen melalui benih, terdapat beberapa fase dalam pemindahan patogen melalui medium benih, ya. Di antaranya yaitu transfer dari tanaman ke benih, transfer dari benih ke benih, dan transfer dari benih ke tanaman. Dan kemudian menetapkan di lapangan seringkali dijumpai dengan transfer dari tanaman ke tanaman. Untuk vektor dan karier atau pembawa, vektor adalah hewan yang memindahkan suatu patogen dari suatu tempat ke tempat lain, termasuk dalam geloknan vektor adalah insekta. Sedangkan contoh jenis insekta yang sering bertindak sebagai vektor antara lain aphids, leafhopper, mitted, thrips, beetle, dan whiteflies dan lain-lain. Untuk karier atau pembawa merupakan agen penyebar untuk pemindahan bagi patogen secara pasif, contohnya angin dan manusia. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan patogen pada benih, yaitu keadaan lingkungan, lamanya daya hidup patogen, mikroflora, tipe perkecambahan, dan cara-cara bercocok tanam. Terus untuk pencegahan pemindahan patogen melalui benih ada propilaksis, eradikasi, proteksi, dan imunisasi. Perlakuan perawatan benih, sering benih diberikan perlakuan tertentu yang tujuannya adalah untuk mencegah atau mematikan penyebab penyakit yang terbawa oleh benih. Untuk maksud tersebut, benih dapat diperlakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan sinar ultraviolet. Untuk cara pemberantasannya efektif untuk penyakit yang terbawa oleh benih ialah dengan mengetahui terlebih dahulu kehadiran patogen pada benih sebelum benih tersebut ditanam, yaitu dengan menggunakan pengujian benih.
Tindakan berikutnya ialah dengan mencegah dilakukannya penanaman atau dengan mengadakan perlakuan benih terlebih dahulu sebelum ditanam. Untuk penyimpanan benih, pengertian penyimpanan benih ya, tujuan utama penyimpanan benih adalah untuk mempertahankan viabilitas maksimum benih dalam periode simpan yang selama mungkin. Maksud dari penyimpanan benih ialah agar benih dapat ditanam pada musim yang sama di lain tahun atau pada musim yang berlainan pada tahun yang sama, atau untuk tujuan pelestarian benih dari suatu jenis tanaman. Agar benih memiliki daya simpan yang tinggi atau baik, maka benih harus bertitik tolak dari kekuatan tumbuh dan daya kecambah yang maksimal. Biji yang memiliki kekuatan maksimal kemudian dikeringkan hingga kadar air tertentu yang sesuai dengan tujuan penyimpanan. Untuk periode simpan berdasarkan umur yang dapat dicapai oleh benih tanaman dalam kondisi penyimpanan yang optimal, membaginya dalam 3 golongan, yaitu mikrobiotik, mesobiotik, dan makrobiotik, di mana mikrobiotik untuk biji-bijian yang umurnya tidak melampaui dari 3 tahun, mesobiotik untuk biji-bijian yang umurnya antara 3 sampai 15 tahun, dan makrobiotik untuk biji-bijian yang umurnya antara 15 sampai 100 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih dalam penyimpanan yaitu faktor dalam mencakup jenis dan sifat benih, viabilitas awal dari benih, dan kandungan air benih. Faktor luar mencakup temperatur, kelembaban, gas di sekitar dan benih dan mikroorganisme. Pengeringan benih sendiri yaitu suatu cara untuk mengurangi kandungan air di dalam benih dengan tujuan untuk agar dapat disimpan lebih lama. Untuk penjemuran benih dengan sinar matahari merupakan salah satu cara pengeringan yang paling sederhana dan umumnya dilakukan oleh petani di Indonesia. Untuk pengeringan dapat dilakukan dengan memakai suatu alat pengering atau artificial drying, atau dengan penjemuran di bawah sinar matahari atau sun drying. Terus waktu yang dipergunakan untuk pengeringan benih ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi benih yang akan dikeringkan, tebalnya, terus timbunan benih, temperatur udara, kelembaban nisbi udara, dan aliran udara. Untuk metode penyimpanan benih, biji-bijian dan benih tanaman pangan pada umumnya disimpan dengan cara ditaruh ke dalam wadah, karung, kantong, kaleng, dan lain-lain, maupun ke dalam bulk atau silo. Untuk pemilihan keduanya bergantung pada jenis bahan yang akan disimpan, lama penyimpanan, nilai dari bahan yang akan disimpan, iklim, sistem transport, biaya yang tersedia, tenaga kerja yang tersedia, dan kemungkinan serangan hama dan penyakit gudang. Ya, untuk perlakuan benih dengan bahan kimia, perlakuan benih dengan bahan kimia sebelum disimpan biasanya dilakukan untuk menghindari benih dari serangan hama dan penyakit gudang. Penyakit yang menyerang benih yang disimpan pada umumnya disebabkan oleh cendawan yang mengkontaminasi benih dari lapangan. Fungisida yang biasa digunakan antara lain Koch, Ditane M45, tiram, dan lain-lain, sedangkan perlakuan benih dengan insektisida dapat menggunakan gamma BHC, Gesarol, Gardona, dan lain-lain. Kombinasi antara fungisida dan insektisida sebagai perlakuan benih juga dapat dilakukan, misal penggunaan seresan dan Gordona pada benih kedelai. Ya, terima kasih, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.